Ini mengisahkan seorang anak lelaki bernama Arya Satya lahir dari batu suci di puncak gunung tertinggi, sebuah pertanda dari langit bahwa ia adalah utusan yang akan membawa perubahan bagi dunia. Sejak kecil, ia menunjukkan kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki manusia biasa. Namun, takdirnya tidaklah mudah. Sebuah ramalan kuno menyebutkan bahwa ketika langit dan bumi berada di ambang kehancuran, hanya dia yang bisa mengembalikan keseimbangan. Ketika dunia mulai dilanda peperangan antara kekuatan cahaya dan kegelapan, Arya Satya berangkat dalam perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran tentang asal-usulnya dan misi yang diamanatkan kepadanya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah negeri yang dikelilingi pegunungan tinggi dan hutan yang tak tersentuh manusia, hiduplah seorang pertapa bijak bernama Resi Gandawirya. Ia tinggal di sebuah gua yang dianggap suci karena batu-batu di dalamnya berkilauan seperti bintang di malam hari. Pada suatu malam yang penuh keheningan, langit tiba-tiba terbelah, dan cahaya putih turun menimpa sebuah batu besar di dalam gua. Batu itu bergetar hebat, retak, lalu perlahan pecah, memperlihatkan seorang bayi laki-laki yang tertidur di dalamnya. Bayi itu memiliki tanda cahaya di dahinya, dan tubuhnya memancarkan aura keemasan. Resi Gandawirya, yang telah meramalkan datangnya utusan langit, segera menyadari bahwa bayi ini bukanlah manusia biasa. Ia menamainya Arya Satya, yang berarti kebenaran agung dari langit. Sejak kecil, Arya Satya menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Ketika ia menyentuh air, permukaannya berkilau seperti perak. Ketika ia menangis, hujan turun meskipun langit cerah. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Namun ramalan kuno telah menuliskan bahwa seorang anak dari batu akan datang untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Namun, kelahiran Arya Satya juga membawa kegelisahan bagi para penguasa kegelapan. Di negeri jauh, seorang raja lalim bernama Raja Dharmawijaya mendengar tentang bocah itu dan merasa terancam. Ia mengirim pasukannya untuk memburu dan melenyapkan sang anak sebelum ia tumbuh menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Tapi sang pertapa, yang telah mengetahui niat jahat itu, membawa Arya Satya pergi ke hutan terpencil, tempat ia akan dididik untuk menghadapi takdirnya. Di bawah bimbingan Resi Gandawirya, Arya Satya tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Ia belajar membaca tanda-tanda alam, memahami suara angin, dan merasakan getaran tanah. Meskipun masih muda, ia telah mengetahui bahwa dunia sedang menghadapi ancaman besar. Alam mulai kehilangan keseimbangannya, bencana terjadi di mana-mana, dan kegelapan perlahan menyelimuti bumi. Suatu hari, saat Arya Satya sedang berlatih di tepi sungai, seorang wanita tua misterius muncul di hadapannya. Ia adalah Dewi Langit yang menyamar dalam wujud manusia. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Waktumu telah tiba, anak dari batu. Dunia menantikanmu. Kejahatan telah merajalela, dan hanya engkau yang dapat mengembalikan keseimbangan." Seketika itu juga, langit berubah menjadi kelam, dan petir menyambar dari kejauhan. Seolah memahami bahwa inilah awal dari perjalanannya, Arya Satya menatap gurunya, dan sang resi hanya mengangguk perlahan. "Pergilah, anakku, takdirmu telah menanti," ujar Resi Gandawirya dengan mata penuh kebanggaan. Setelah menerima panggilan takdirnya, Arya Satya meninggalkan hutan tempat ia dibesarkan. Ia berjalan menyusuri lembah-lembah tersembunyi dan menyeberangi sungai-sungai yang mengalir seperti cermin perak. Langkah kakinya terasa ringan, seolah bumi sendiri merestui perjalanan yang ditempuhnya. Meskipun ia belum tahu persis kemana harus pergi, suara angin yang berbisik di telinganya memberi petunjuk bahwa ia harus menuju ke arah barat, ke negeri yang diliputi bayang-bayang kelam, tempat Raja Dharmawijaya memerintah dengan tangan besi. Saat matahari mulai terbenam, Arya Satya tiba di sebuah desa yang tampak sepi. Rumah-rumah reot berdiri tanpa kehidupan, dan jalanan berdebu tanpa jejak langkah manusia. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu kayu yang hampir roboh. "Siapa engkau, wahai pengembara?" tanya seorang pria tua dengan suara gemetar. Arya Satya menjawab dengan jujur bahwa ia adalah seorang utusan langit yang sedang mencari jalan menuju negeri kegelapan. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Wiradana, salah satu dari sedikit penduduk yang masih bertahan di desa tersebut. Ia menceritakan bahwa tempat ini dulunya adalah desa yang makmur. Namun setelah Raja Dharmawijaya mengirim pasukannya untuk merampas hasil panen dan memaksa para pemuda menjadi prajuritnya,
Desa ini perlahan-lahan ditinggalkan. Mereka yang mencoba melawan menghilang tanpa jejak, dan yang tersisa hanya ketakutan yang mengakar dalam sanubari mereka. Arya Satya mengepalkan tangannya. Ia merasa kemarahan membara dalam dadanya. Ia berjanji kepada Ki Wiradana bahwa suatu hari ia akan mengembalikan kedamaian ke desa ini. Sebagai tanda terima kasih, Ki Wiradana memberinya sebuah peta tua yang menunjukkan jalan menuju Gunung Raksasa, tempat seorang penjaga kuno yang mengetahui rahasia kegelapan berdiam. "Jangan percaya pada apa yang kau lihat di sana," pesan Ki Wiradana. "Tidak semua yang tampak nyata adalah kebenaran." Dengan tekad membara, Arya Satya melanjutkan perjalanannya. Malam itu, ia beristirahat di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjulur seperti tangan yang hendak mencengkeram tanah. Ketika ia hendak terlelap, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya. Dari balik bayang-bayang pepohonan, dua pasang mata merah menyala muncul. Makhluk itu melompat keluar. Dua ekor serigala hitam dengan taring panjang dan bulu berduri seperti duri mawar. Arya Satya segera berdiri, mencabut belatinya yang diberikan oleh Resi Gandawirya. Kedua serigala itu menyerangnya dengan kecepatan luar biasa, namun ia berhasil menghindar. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan belatinya ke arah salah satu serigala. Namun seketika tubuh makhluk itu berubah menjadi asap hitam dan lenyap. Serigala yang satu lagi melolong keras sebelum menghilang dalam bayangan. "Makhluk-makhluk kegelapan telah mengendus keberadaanku," gumam Arya Satya. Keesokan paginya, ia melanjutkan perjalanan menuju Gunung Raksasa. Jalan yang ditempuhnya semakin sulit, dengan jurang curam di satu sisi dan hutan lebat di sisi lain. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa di puncak gunung itu, ada seseorang yang dapat membantunya memahami kekuatan jahat yang mengancam dunia. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya ia tiba di sebuah gua besar yang mulutnya menganga seperti rahang raksasa. Dari dalam gua, terdengar suara berat yang menggema. "Siapa yang berani datang ke tempat ini?" Suara itu menggetarkan udara, membuat batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit gua. Arya Satya melangkah masuk. Keberaniannya tidak goyah sedikitpun. "Aku adalah Arya Satya, utusan langit yang mencari kebenaran," serunya dengan suara lantang. Tiba-tiba, dari kegelapan gua, muncul sesosok raksasa tua dengan kulit sebesar batu karang dan mata yang menyala seperti bara api. Ia adalah Kyagra, penjaga kuno yang telah hidup selama ratusan tahun. Dengan suara menggelegar, Kyagra berkata, "Jika kau ingin mengetahui rahasia kegelapan, kau harus membuktikan bahwa kau layak. Bersiaplah, wahai anak dari batu, karena ujian pertamamu dimulai sekarang." Arya Satya berdiri tegak di hadapan Kyagra, sang penjaga kuno yang tubuhnya seperti batu karang dan matanya menyala bagai bara api. Udara di dalam gua terasa berat, seperti ditindih oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kyagra menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Takdir telah membawamu ke sini, tetapi hanya mereka yang memiliki jiwa yang kuat yang dapat melangkah lebih jauh. Buktikan bahwa kau layak menerima kebenaran yang kau cari." Tanpa menunggu jawaban, Kyagra mengayunkan tangan raksasanya ke tanah, menyebabkan gempa kecil yang mengguncang seluruh gua. Dari kegelapan, muncul 4 pilar batu raksasa yang masing-masing diukir dengan simbol kuno. "Di hadapanmu ada 4 tantangan," kata Kyagra. "Masing-masing melambangkan elemen dunia: tanah, air, api, dan angin. Hanya mereka yang mampu menyeimbangkan keempatnya yang dapat melangkah ke tahap berikutnya." Arya Satya mengambil napas dalam, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ujian fisik, melainkan juga ujian bagi jiwanya. Ia melangkah ke arah pilar pertama, yang melambangkan tanah. Saat tangannya menyentuhnya, ia tiba-tiba terjatuh ke dalam pusaran pasir yang menariknya ke dalam dunia lain. Ia mendapati dirinya berada di tengah padang gurun luas yang berkilauan di bawah cahaya matahari terik. Udara panas menyengat kulitnya, dan tak ada tanda-tanda kehidupan selain angin yang berhembus kencang. Tiba-tiba, dari dalam pasir, muncul sosok manusia berbadan batu dengan mata kosong. "Buktikan bahwa kau lebih kuat dari tanah yang menopang dunia," suara itu bergema. Makhluk batu itu menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Arya Satya menghindar, lalu mencoba membalas dengan pukulan, tetapi tangannya hanya membentur permukaan keras tubuh lawannya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengandalkan kekuatan semata. Ia harus memahami esensi dari tanah, keteguhan,
keseimbangan, dan ketahanan. Dengan tenang, ia merasakan aliran energi dalam tubuhnya. Ia membiarkan tanah di bawah kakinya menjadi bagian dari dirinya, membiarkan dirinya menyatu dengan bumi. Saat makhluk batu itu menyerang lagi, Arya Satya tidak melawan. Ia berdiri tegak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Serangan makhluk itu meleset, dan seketika tubuhnya mulai retak, kemudian hancur menjadi debu. Saat kesadarannya kembali, Arya Satya mendapati dirinya berdiri di hadapan pilar pertama yang kini bercahaya. Ia telah menyelesaikan ujian pertama. Tanpa ragu, ia melangkah ke pilar kedua yang melambangkan air. Begitu tangannya menyentuhnya, ia merasakan tubuhnya terbenam dalam lautan luas tanpa dasar. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan dan suara gemuruh ombak. Lalu, dari kedalaman, muncul sosok ular raksasa dengan mata yang bersinar seperti permata biru. Air melambangkan perubahan, ujar suara itu. Hanya mereka yang mampu beradaptasi yang dapat menguasainya. Arya Satya berusaha berenang, tetapi arus semakin kuat menariknya ke dalam pusaran yang berputar. Ia merasa panik, tetapi kemudian ia mengingat pesan yang ia dengar di hutan. Air tidak bisa dilawan, tetapi bisa diarahkan. Dengan ketenangan hati, ia berhenti melawan dan membiarkan dirinya mengikuti arus. Saat ia mengikuti pusaran itu dengan tubuhnya yang rileks, tiba-tiba arus berubah arah, dan ia terdorong ke permukaan. Ular raksasa itu mengangguk, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Arya Satya membuka matanya, ia kembali ke gua, dan pilar kedua kini bercahaya. Ki Agra mengamati Arya Satya dengan sorot mata yang tajam. Kau telah melewati 2 ujian pertama, tetapi 2 ujian tersulit masih menantimu, katanya. Bersiaplah, karena api akan menguji keberanianmu, dan angin akan menguji jiwamu. Arya Satya mengangguk. Ia tahu bahwa ujian yang tersisa akan semakin sulit, tetapi ia tidak akan mundur. Ia telah memulai perjalanan ini, dan ia bertekad untuk menyelesaikannya. Dengan langkah tegap, ia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, api yang membakar dan angin yang tak terlihat. Setelah berhasil mengatasi ujian tanah dan air, Arya Satya berdiri di hadapan pilar ketiga yang melambangkan api. Cahaya merah menyala dari ukiran-ukiran kuno yang terukir di permukaannya, seakan menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Ia menarik napas dalam dan menyentuhkan tangannya ke batu yang terasa hangat itu. Seketika, lidah api menyelimuti tubuhnya, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi lautan api yang berkobar dengan liar. Di tengah kobaran api yang mengamuk, muncul sosok manusia raksasa yang tubuhnya terbentuk dari nyala api itu sendiri. Matanya menyala seperti bara yang membakar, dan suaranya bergemuruh seperti petir. Api bukan hanya tentang kehancuran, suara itu menggema di seluruh ruang yang terbakar. Ia adalah kekuatan yang membakar ketakutan, yang menempa keberanian dalam jiwamu. Hadapi aku atau terbakar dalam keraguanmu. Arya Satya merasakan panas yang menyengat di sekelilingnya. Napasnya terasa berat, dan keringat mengalir deras di tubuhnya. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan sekadar tentang ketahanan fisik, melainkan keberanian untuk menghadapi ketakutan yang tersembunyi dalam dirinya. Api ini akan menguji keyakinannya. Apakah ia benar-benar memiliki tekad untuk melanjutkan perjalanannya, atau hanya sekadar seorang bocah yang tersesat dalam legenda. Raksasa api itu mengangkat tangannya dan melepaskan gelombang panas yang melesat ke arah Arya Satya. Ia melompat ke samping, tetapi nyala api itu masih mengejar, mengelilinginya dalam pusaran yang tak terhindarkan. Ia merasa kepanasan luar biasa, hampir seperti tubuhnya akan meleleh dalam kobaran itu. Namun, dalam sekejap kesadaran, ia mengingat ajaran para tetua di desanya. Api tidak dapat dikalahkan dengan perlawanan, tetapi dapat dikendalikan dengan keberanian. Alih-alih berusaha menghindar, Arya Satya menegakkan tubuhnya dan menatap raksasa api itu dengan penuh keyakinan. Ia melangkah maju, menembus kobaran api yang membakar di sekelilingnya. Rasa sakit melanda tubuhnya, tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia terus melangkah, mendekati sosok raksasa itu dengan mata yang tidak gentar. Dan saat ia hampir menyentuhnya, api yang melingkupinya tiba-tiba padam. Raksasa api itu menatapnya dengan kagum sebelum akhirnya berkata, "Kau telah memahami esensi dari keberanian. Ketakutan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Kau layak melanjutkan perjalananmu." Dengan itu, sosok raksasa itu lenyap, dan Arya Satya kembali ke gua.
Pilar ketiga kini bersinar merah terang, menandakan bahwa ujian api telah ia lalui. Namun, belum sempat ia menarik napas lega, angin berhembus kencang dari pilar keempat. Arya Satya merasa tubuhnya terangkat, melayang tanpa kendali ke dalam kegelapan. Udara berputar di sekelilingnya, seakan ingin menelannya ke dalam kehampaan yang tak berujung. Lalu, terdengar suara berbisik dari segala arah. "Siapakah kau sebenarnya? Apakah kau benar-benar percaya pada jalan yang kau tempuh?" Arya Satya menoleh ke sekeliling, tetapi ia tidak bisa melihat apapun selain pusaran angin yang tak berbentuk. Suara-suara itu terus berbicara, mengungkapkan segala keraguan yang pernah terlintas dalam benaknya. "Apakah kau sekadar anak yang dilahirkan dari batu? Atau hanya boneka dari takdir? Apakah kau benar-benar memiliki tujuan? Atau hanya mengikuti arus yang telah ditentukan untukmu?" Hatinya mulai bimbang. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ia benar-benar menjalani perjalanan ini karena kehendaknya sendiri? Atau hanya karena orang lain mengharapkannya demikian? Ia mengingat kembali masa kecilnya, bagaimana ia selalu dianggap istimewa, tetapi tidak pernah memahami alasan di baliknya. Apakah ia benar-benar memilih jalan ini, atau hanya mengikuti jejak yang sudah digariskan untuknya? Namun, di saat ia hampir tenggelam dalam keraguannya, ia mendengar suara lain. Suara yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. "Aku adalah Arya Satya. Aku mungkin dilahirkan dari batu, tetapi aku memiliki kehendak sendiri. Aku memilih perjalanan ini, bukan karena takdir memaksaku, tetapi karena hatiku menginginkannya." Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, pusaran angin yang mengelilinginya tiba-tiba berhenti. Udara menjadi tenang, dan ia merasakan tubuhnya kembali menapak di tanah. Pilar keempat kini bersinar lembut dengan cahaya putih, menandakan bahwa ia telah melewati ujian terakhir. Kyagra, sang penjaga gua, mengangguk dengan tatapan penuh penghormatan. "Kau telah membuktikan dirimu, wahai anak langit. Kini kau siap menerima kebenaran yang telah lama tersembunyi." Arya Satya menatap Kyagra dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Namun, satu hal yang pasti, ia kini bukan lagi bocah yang dipenuhi keraguan, tetapi seorang pejuang yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Di hadapan Arya Satya, Kyagra berdiri tegak dengan mata yang menyiratkan kebijaksanaan dari ribuan tahun yang telah berlalu. Udara di dalam gua terasa berbeda, seakan dipenuhi dengan energi yang tidak kasat mata. Pilar-pilar yang sebelumnya menguji Arya Satya kini berpendar lembut, menciptakan bayangan yang menari di dinding batu. Keheningan yang melingkupi tempat itu begitu dalam hingga suara napas Arya Satya terdengar nyaring di telinganya sendiri. Ia tahu, setelah melewati ujian yang menguras tubuh dan jiwanya, kini saatnya menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi darinya. Kyagra melangkah maju, tangannya terangkat sedikit, dan seketika dinding gua berubah menjadi permukaan bening layaknya cermin air. Namun, yang terpantul di sana bukanlah bayangan mereka, melainkan kilasan masa lalu yang terbentang seperti lembaran kisah yang hendak terungkap. "Dengarkan baik-baik, Arya Satya." Suara Kyagra bergema dengan tenang tetapi penuh ketegasan. "Kau bukan anak biasa. Kau adalah harapan terakhir dunia ini, utusan langit yang lahir untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama terguncang." Dalam bayangan yang terlihat di permukaan dinding, Arya Satya melihat sebuah kerajaan yang dahulu berjaya. Istana megah berdiri di puncak gunung, dikelilingi oleh lautan awan yang berkilauan. Para penghuni kerajaan itu hidup dalam kemakmuran dan kedamaian, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia tentang kekuatan purba yang diwariskan turun-temurun, sebuah kekuatan yang mampu menyeimbangkan unsur-unsur dunia, tanah, air, api, dan angin. Kekuatan itu, lanjut Kyagra, diberikan oleh para dewa kepada keturunan kerajaan langit. Namun, seiring waktu, manusia menjadi serakah dan ingin menguasai lebih dari yang seharusnya. Sebuah perang besar terjadi, dan akibatnya, keseimbangan dunia mulai runtuh. Kerajaan langit jatuh, dan pewaris terakhir dari garis keturunan itu harus disembunyikan, dilahirkan bukan dari rahim manusia, tetapi dari batu, agar ia tak tersentuh oleh tangan-tangan kotor yang ingin memanfaatkannya. Jantung Arya Satya berdegup kencang. Ia menatap Kyagra dengan mata penuh keterkejutan. "Jadi, aku adalah keturunan dari kerajaan langit itu?
Aku adalah pewaris dari kekuatan purba yang telah lama hilang. Suaranya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena perasaan tak terlukiskan yang bercampur antara takjub dan beban tanggung jawab yang tiba-tiba terasa begitu nyata di pundaknya. Kiagra mengangguk. Benar. Kau bukan sekadar anak lelaki yang muncul dari batu secara kebetulan. Kau adalah titisan harapan yang telah dipersiapkan sejak berabad-abad lalu. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengembalikan keseimbangan dan mencegah kegelapan yang semakin mendekat untuk menelan dunia ini. Mendengar hal itu, Arya Satya menggenggam tangannya erat. Ingatan tentang perjalanan yang telah ia tempuh, ujian yang telah ia lalui, semuanya kini masuk akal. Semua itu bukan sekadar cobaan biasa, melainkan persiapan agar ia mampu menerima beban takdir yang begitu besar ini. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Lalu, siapa yang mengancam dunia ini? Mengapa keseimbangan itu harus dipulihkan? Kiagra menarik napas panjang. Matanya menatap dalam ke arah bayangan yang masih berpendar di dinding gua. Dari kehancuran kerajaan langit, lahirlah kegelapan yang tak bisa dihentikan dengan kekuatan biasa. Ia bukan sekadar makhluk, tetapi entitas yang tumbuh dari keinginan manusia itu sendiri. Keserakahan, kebencian, dan kehancuran. Ia adalah penguasa kegelapan, yang telah lama menanti kebangkitannya untuk menelan seluruh dunia ke dalam kekacauan abadi. Arya Satya merasa tengkuknya meremang. Ini bukan lagi sekadar perjalanan untuk menemukan jati dirinya. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan kehancuran. Ia adalah kunci untuk menentukan nasib dunia. Tetapi apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi ancaman sebesar itu? Kiagra menatapnya dengan penuh keyakinan. Kau telah melewati ujian 4 unsur, membuktikan bahwa kau memiliki keberanian, kebijaksanaan, ketahanan, dan tekad. Namun, perjalananmu masih panjang. Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan sebelum kau siap menghadapi kegelapan itu. Kau harus menemukan pedang langit, satu-satunya senjata yang bisa menandingi kekuatan penguasa kegelapan. Pedang langit. Arya Satya pernah mendengar legenda tentangnya. Sebuah senjata yang ditempa dari cahaya bintang, dikatakan hanya dapat digunakan oleh mereka yang hatinya murni dan tidak tergoyahkan oleh keraguan. Namun, pedang itu telah lama menghilang dari dunia, dan tidak ada yang tahu di mana ia berada. Di mana aku bisa menemukannya? Arya Satya bertanya. Suaranya mencerminkan tekad yang telah bulat. Kiagra tersenyum tipis. Pedang itu tersembunyi di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar layak. Kau harus melanjutkan perjalananmu ke negeri di atas awan, tempat terakhir yang masih menjaga warisan kerajaan langit. Di sanalah kau akan menemukan jawaban yang kau cari. Arya Satya mengepalkan tangannya. Ia telah menemukan kebenaran tentang dirinya, tetapi tugasnya baru saja dimulai. Dengan langkah mantap, ia bersiap untuk meninggalkan gua itu, menuju takdir yang telah lama menantinya. Di balik cakrawala, awan bergulung, seakan menyambut kedatangannya ke dunia yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Langit di ufuk timur memancarkan warna keemasan ketika Arya Satya menatap cakrawala. Di hadapannya, terbentang perjalanan menuju negeri di atas awan, tempat legenda mengatakan bahwa warisan terakhir kerajaan langit masih tersembunyi. Namun, jalannya tidaklah mudah. Negeri itu tidak dapat dicapai oleh langkah kaki manusia biasa, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan melewati jembatan nirwana. Jembatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, hanya dapat dijangkau oleh mereka yang benar-benar percaya pada takdir mereka. Dengan petunjuk yang diberikan Kiagra, Arya Satya melangkah menuju puncak gunung tertinggi yang dikenal sebagai Gunung Arunika. Angin kencang menerpa wajahnya, dan di bawahnya terbentang jurang tak berdasar yang seakan ingin menelannya kapan saja. Ia mengingat kata-kata Kiagra, langkahkan kakimu tanpa ragu, sebab hanya mereka yang tidak gentar yang akan melihat jalan yang tersembunyi. Napasnya tertahan sejenak, tetapi ia tahu bahwa inilah ujian pertamanya sebelum mencapai negeri di atas awan. Dengan keyakinan yang bulat, Arya Satya mengangkat kakinya dan melangkah maju. Sesaat hatinya mencelos, seakan tubuhnya akan jatuh ke dalam kehampaan. Namun, tepat ketika jari kakinya menyentuh udara kosong, sesuatu yang tak kasat mata muncul. Sebuah jembatan yang bercahaya samar, seakan terbuat dari awan itu sendiri. Arya Satya menapakkan kedua kakinya dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti melawan logika, tetapi ia terus maju.
Hanya keyakinannya yang membimbingnya melewati batas antara dunia nyata dan dunia yang lebih tinggi. Setelah perjalanan panjang yang seakan berlangsung berabad-abad, Arya Satya akhirnya tiba di gerbang negeri di atas awan. Tempat itu begitu megah, dengan istana putih yang menjulang di tengah awan lembut. Udara di sekitarnya begitu murni, seperti dunia yang belum pernah ternoda oleh kejahatan. Namun, suasana yang damai itu segera tergantikan oleh perasaan bahwa ia sedang diawasi. Dari balik kabut tipis, muncul sosok berjubah emas dengan mata yang menyala seperti matahari. Arya Satya, pewaris kerajaan langit. Suara sosok itu bergema di seluruh negeri. Kau telah menempuh jalan yang panjang, tetapi perjalananmu belum selesai. Sebelum kau dapat menyentuh pedang langit, kau harus melewati ujian terakhir, ujian tanpa matahari. Arya Satya menatap sosok itu dengan penuh tanya. Ujian tanpa matahari, ulangnya, mencoba memahami maksudnya. Sosok berjubah emas mengangkat tangannya, dan seketika negeri yang terang benderang itu berubah menjadi kegelapan total. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan, tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Arya Satya terkejut. Matanya berusaha menyesuaikan diri, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Ia berada di dalam kekosongan yang mutlak, tanpa petunjuk arah, tanpa tahu apakah ia berdiri di tanah atau di udara. Disinilah cahaya sejati diuji. Suara sosok berjubah emas bergema kembali. Jika kau ingin mengembalikan keseimbangan dunia, kau harus menemukan cahaya di dalam dirimu sendiri. Matahari tidak akan membantumu di sini. Langkahmu harus bergantung pada keyakinanmu sendiri. Arya Satya menghela napas dalam. Ia tahu ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi juga ujian batin. Ia mencoba meraba sekelilingnya, tetapi tidak ada yang bisa ia pegang. Kegelapan ini bukan sekadar ketiadaan cahaya, tetapi juga ketiadaan harapan bagi mereka yang tidak kuat menghadapinya. Namun, Arya Satya menolak untuk menyerah. Ia menutup matanya dan mendengarkan suara hatinya sendiri. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari sesuatu. Ia bukan sendirian. Ada cahaya kecil yang selalu menyala dalam dirinya, meskipun tidak tampak oleh mata. Cahaya itu adalah keyakinannya, tekadnya, keberaniannya untuk terus maju meskipun dunia di sekelilingnya dipenuhi kegelapan. Ia mengingat setiap perjuangannya, setiap ujian yang telah ia lalui, setiap pengorbanan yang telah ia buat untuk sampai ke titik ini. Dengan hati yang penuh keberanian, Arya Satya melangkah. 1 langkah, 2 langkah, lalu 3. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia tahu bahwa ia sedang menuju ke arah yang benar. Dan ketika ia mengambil langkah ke-10, tiba-tiba kegelapan itu menghilang, digantikan oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Sosok berjubah emas tersenyum. Matanya bersinar dengan penuh kebanggaan. Kau telah menemukan cahaya dalam dirimu sendiri. Itu adalah kekuatan sejati yang akan membimbingmu dalam pertarungan yang akan datang. Di hadapan Arya Satya, sebuah gerbang emas mulai terbuka, mengarah ke bagian terdalam dari negeri di atas awan, tempat di mana pedang langit disimpan. Tetapi sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, sosok berjubah emas memberikan peringatan terakhir. Namun, ingatlah satu hal, Arya Satya. Cahaya yang kau temukan ini harus dijaga, sebab akan ada saatnya di mana kegelapan mencoba merenggutnya darimu. Dan saat itu tiba, hanya hatimu yang akan menentukan apakah kau tetap menjadi cahaya, atau tenggelam dalam kegelapan itu sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya Satya melangkah melewati gerbang emas, menuju takdir yang telah lama menunggunya. Perjalanannya masih panjang, tetapi ia tidak lagi meragukan dirinya sendiri. Ia adalah pewaris kerajaan langit, utusan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Dan di dalam dirinya, cahaya sejati itu kini telah menyala dengan lebih terang dari sebelumnya. Setelah melewati ujian tanpa matahari, Arya Satya kini berdiri di hadapan gerbang raksasa yang berkilauan seperti emas murni. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, seolah-olah seluruh langit menekan tubuhnya. Gerbang ini bukan sekadar pintu biasa, melainkan batas terakhir sebelum seseorang dapat menginjakan kaki di kuil cahaya, tempat suci yang telah dijaga selama ribuan tahun oleh para penjaga langit. Di dalam kuil itu, tersimpan senjata yang disebut dalam legenda sebagai pedang langit, senjata suci yang hanya dapat dipegang oleh mereka yang telah membuktikan kemurnian hati dan kekuatan jiwanya. Dengan langkah penuh keyakinan, Arya Satya menyentuh gerbang emas tersebut. Seketika,
Ukiran-ukiran kuno yang terpahat di permukaannya mulai bersinar, membentuk pola yang bergerak perlahan seperti aliran sungai bercahaya. Cahaya itu mengalir mengikuti jalurnya, hingga akhirnya mencapai pusat gerbang, dan dalam sekejap, pintu raksasa itu terbuka dengan suara bergemuruh yang menggema ke seluruh penjuru negeri di atas awan. Begitu memasuki kuil, Arya Satya segera menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan biasa. Pilar-pilar raksasa menjulang tinggi, menampung kristal-kristal bercahaya yang melayang tanpa penyangga, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya keemasan. Lantai kuil ini terbuat dari batu permata yang memancarkan kilauan seperti bintang di langit malam. Namun, meskipun tampak megah, ada sesuatu di tempat ini yang membuat Arya Satya merasa bahwa ia belum sendirian. Benar saja, dari kegelapan sudut kuil, muncul sosok yang tak terduga. Seorang lelaki tua dengan jubah putih panjang berdiri dengan tatapan tajam yang seolah mampu menembus jiwa siapapun yang melihatnya. Rambutnya yang panjang dan berjanggut perak berkilauan di bawah cahaya kristal, dan di tangannya tergenggam tongkat kayu yang dihiasi ukiran naga bersayap. "Selamat datang, pewaris takdir," suara lelaki itu bergema di ruangan besar tersebut. "Aku adalah penjaga terakhir kuil cahaya, dan aku telah menunggumu sejak berabad-abad yang lalu." Arya Satya menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa hormat. "Jika engkau telah menungguku, maka engkau pasti tahu tujuan kedatanganku," katanya dengan suara mantap. "Aku datang untuk mengambil pedang langit, karena dunia berada di ambang kehancuran. Kegelapan telah bangkit, dan hanya cahaya yang dapat menghentikannya." Lelaki tua itu mengangguk perlahan, tetapi matanya menyiratkan sebuah tantangan yang belum diungkapkan. "Pedang langit bukanlah senjata yang dapat diberikan begitu saja," katanya. "Untuk mendapatkannya, kau harus membuktikan bahwa jiwamu cukup kuat untuk menanggung beban yang datang bersamanya. Pedang ini bukan sekadar alat untuk bertarung, tetapi juga simbol dari keadilan dan keseimbangan dunia." Tanpa menunggu jawaban dari Arya Satya, lelaki tua itu mengetukkan tongkatnya ke lantai. Seketika, seluruh ruangan bergetar, dan dari balik dinding-dinding kuil, muncullah sosok-sosok bayangan yang menyerupai Arya Satya. Mereka berdiri dengan postur yang sama, memegang pedang yang tampak sama kuatnya dengan pedang langit yang asli. Namun, ada satu perbedaan besar. Mata mereka dipenuhi kegelapan, tanpa cahaya kehidupan. "Inilah bayangan dari dirimu sendiri," kata lelaki tua itu. "Mereka adalah cerminan dari ketakutan, amarah, dan keraguan yang masih ada di dalam hatimu. Jika kau ingin mengambil pedang langit, kau harus mengalahkan dirimu sendiri terlebih dahulu." Tanpa peringatan, bayangan-bayangan itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Arya Satya menghunus pedangnya dan menangkis serangan pertama dengan susah payah. Setiap gerakan mereka sama persis dengan dirinya. Setiap tebasan, setiap langkah, bahkan setiap tarikan napas. Arya Satya menyadari bahwa ia tidak bisa memenangkan pertarungan ini dengan kekuatan semata, karena lawannya adalah refleksi sempurna dari dirinya sendiri. Saat pertempuran berlangsung, Arya Satya mulai menyadari sesuatu. Bayangan-bayangan ini tidak sekadar menirunya, tetapi mereka juga memperlihatkan sisi terburuk dari dirinya, ketakutan akan kegagalan, amarah yang pernah ia pendam, dan keraguan yang terkadang mengganggu pikirannya. Ia mengerti bahwa pertarungan ini bukan tentang mengalahkan mereka dengan kekuatan, tetapi tentang menerima dan memahami bahwa semua itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Dengan kesadaran baru itu, Arya Satya menurunkan pedangnya. Ia menutup matanya, membiarkan serangan bayangan-bayangan itu mendekatinya, tetapi ia tidak melawan. Sebaliknya, ia menerima mereka dengan hati yang terbuka. Dan pada saat itulah, sesuatu yang ajaib terjadi. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, tubuh mereka mulai larut dalam cahaya keemasan, dan dalam hitungan detik, mereka menghilang satu persatu, meninggalkan Arya Satya sendirian di tengah kuil yang kini dipenuhi cahaya murni. Lelaki tua itu tersenyum, matanya penuh dengan kebanggaan. "Kau telah mengerti makna sejati dari pedang langit," katanya. "Senjata ini bukan untuk menebas musuh, tetapi untuk menyeimbangkan dunia. Hanya mereka yang dapat menerima cahaya dan kegelapan dalam diri mereka yang pantas untuk menggunakannya." Dari tengah kuil, sebuah pilar cahaya muncul, dan di dalamnya, pedang langit perlahan turun dari langit, seperti hadiah dari para dewa. Arya Satya melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Begitu jari-jarinya menyentuh gagang pedang itu, ia merasakan energi yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya.
Sebuah kekuatan yang bukan hanya berasal dari pedang itu sendiri, tetapi juga dari keyakinannya yang kini semakin kuat. Ketika Arya Satya menggenggam pedang langit, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari pertarungan sejati. Kegelapan masih menanti di luar sana, dan hanya cahaya yang ia bawa yang dapat mengusirnya. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan kuil cahaya, membawa serta takdir yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Langit masih diselimuti awan keemasan saat Arya Satya melangkah keluar dari kuil cahaya. Pedang langit yang kini tergenggam erat di tangannya memancarkan sinar lembut, seolah berbisik bahwa ia telah memilih pemilik yang benar. Udara di sekitar kuil terasa berbeda dari sebelumnya, lebih sunyi, lebih tenang, namun juga syarat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Seakan-akan dunia sedang menahan napas, menunggu pergerakan berikutnya dari sang utusan yang telah ditakdirkan untuk membawa keseimbangan. Dari puncak langit, Arya Satya melihat dunia di bawahnya. Hutan-hutan yang dahulu hijau kini tampak kusam, sungai-sungai yang dahulu jernih kini berwarna gelap, dan di ufuk timur, sebuah kabut hitam menyelimuti tanah luas, pertanda bahwa kegelapan yang selama ini ia lawan telah berkembang lebih jauh. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan pedang langit, tugasnya belum selesai. Pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Tanpa membuang waktu, Arya Satya melompat ke udara. Seberkas cahaya keemasan muncul di bawah kakinya, membentuk jalur tak kasat mata yang membawanya turun kembali ke tanah. Selama perjalanannya menembus lapisan awan, ia merasakan energi aneh yang menyusup ke dalam pikirannya. Sebuah bisikan halus, suara yang tidak asing, tetapi juga tidak dapat ia kenali. Suara itu mengulang-ulang namanya dengan nada yang bergetar, seperti panggilan dari masa lalu yang belum terselesaikan. Saat kakinya akhirnya menyentuh tanah, Arya Satya disambut oleh pemandangan yang membuat hatinya mencelos. Desa yang dahulu pernah menjadi tempat ia dibesarkan kini tampak sunyi dan mati. Tidak ada suara anak-anak berlari, tidak ada tawa para petani, dan tidak ada nyala lentera di rumah-rumah kecil. Semuanya telah tertelan oleh bayangan. Dengan hati-hati, ia berjalan di antara bangunan-bangunan yang hancur. Tanah terasa lembab di bawah kakinya, dan udara di sekitarnya dipenuhi dengan aroma tanah yang basah bercampur asap. Di salah satu sudut desa, ia melihat seorang lelaki tua duduk bersandar di dinding kayu yang hampir roboh. Wajah lelaki itu pucat dan matanya kosong, tetapi begitu Arya Satya mendekatinya, lelaki itu mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum tipis. "Kau telah kembali," gumam lelaki tua itu, suaranya lirih tetapi penuh makna. "Kami semua tahu kau akan datang, namun kami tidak menyangka bahwa bayangan akan tiba lebih dahulu." Arya Satya berlutut di hadapan lelaki tua itu. "Apa yang terjadi di sini? Siapa yang telah melakukan semua ini?" tanyanya dengan nada yang bergetar. Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum berbicara lagi. "Beberapa malam yang lalu, kabut hitam muncul dari hutan di utara," katanya. Dari dalam kabut itu, muncullah sosok-sosok yang tak memiliki wajah, hanya mata merah yang bersinar di kegelapan. Mereka datang tanpa suara, tanpa ampun, dan membawa serta keheningan yang mematikan. Arya Satya mengepalkan tangannya. Ia tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Kegelapan yang selama ini ia coba cegah telah berkembang dengan cepat, dan kini telah mencapai desa tempat ia dilahirkan. Tetapi ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri dan menatap ke arah hutan di utara, tempat asal kabut hitam itu muncul. Dari kejauhan, ia bisa merasakan keberadaan sesuatu yang kuat, sesuatu yang menantinya di balik kegelapan yang bersembunyi di antara pepohonan tua. Tanpa ragu, ia mengangkat pedang langit, dan seketika, cahaya keemasan memancar dari bilahnya, menerangi sekelilingnya dengan cahaya yang menenangkan. Lelaki tua itu menatap pedang tersebut dengan mata yang melebar. "Pedang itu," bisiknya, "itu adalah cahaya yang telah lama hilang dari dunia ini." Arya Satya mengangguk. "Aku akan mengakhiri semua ini," katanya dengan penuh tekad. "Aku akan pergi ke hutan dan menghadapi apapun yang menunggu di sana. Kegelapan tidak boleh dibiarkan menguasai dunia ini." Tanpa membuang waktu, ia berlari ke arah hutan, melewati jalan setapak yang kini dipenuhi dedaunan kering dan akar-akar yang mencuat dari tanah. Kabut hitam semakin pekat saat ia mendekati batas hutan, dan udara di sekitarnya semakin dingin. Namun, di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang familiar,
sesuatu yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Saat akhirnya ia melangkah masuk ke dalam kabut, ia mendengar suara yang membuatnya terhenti. Suara itu bukan suara kegelapan, bukan suara makhluk yang ia duga akan menyergapnya, melainkan suara seseorang yang sangat ia kenal, suara yang seharusnya tidak lagi ada di dunia ini. Dengan hati berdebar, Arya Satya berbisik pelan, "Mustahil!" Dari dalam kabut, muncul sesosok bayangan tinggi, mengenakan jubah hitam yang berkibar tertiup angin. Mata sosok itu berkilau merah seperti api, tetapi wajahnya adalah wajah yang telah lama hilang dari ingatan Arya Satya. Wajah seseorang yang pernah ia cintai, tetapi kini telah menjadi bagian dari kegelapan. Dengan suara yang penuh dengan kekosongan, sosok itu berbicara. "Kau telah kembali, Arya Satya. Tetapi apakah kau benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan yang telah kau lupakan?" Udara di sekeliling mereka bergetar, dan dalam sekejap, seluruh dunia terasa seperti berhenti. Arya Satya kini berdiri di hadapan sesuatu yang lebih dari sekadar kegelapan. Ia berdiri di hadapan masa lalunya sendiri. Dalam hening yang mematikan, Arya Satya menatap sosok berjubah hitam di hadapannya. Mata merah menyala dari dalam kabut hitam yang menggantung di antara pepohonan, menatapnya seakan menembus ke dalam jiwanya. Tetapi bukan hanya kegelapan yang ia rasakan, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Wajah di balik kegelapan itu bukanlah milik musuh asing, melainkan seseorang yang telah lama terkubur dalam ingatannya. "Dharma," bisik Arya Satya, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok itu, yang dulunya adalah saudara seperguruannya, kini berdiri di hadapannya dalam wujud yang telah direnggut oleh kegelapan. Dulu, mereka adalah anak-anak yang belajar di bawah bimbingan para tetua bijak, bersumpah untuk melindungi dunia dari kehancuran. Namun, Dharma telah menghilang bertahun-tahun lalu, dan kini ia kembali dalam bentuk yang nyaris tak bisa dikenali. Sosok Dharma tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan kabut hitam mengelilinginya seperti selubung yang melindungi keberadaannya. Angin dingin berhembus pelan, membawa suara bisikan dari kegelapan, membisikkan rahasia yang belum pernah diungkapkan. "Arya Satya, kau akhirnya tiba." Suara Dharma terdengar dalam nada yang dalam dan bergetar. "Sudah lama aku menunggu saat ini. Saat di mana kau akan melihat dunia ini dengan mata yang sebenarnya, bukan dengan kebohongan yang ditanamkan oleh para tetua kita." Arya Satya mengerutkan alisnya. "Kebohongan apa yang kau bicarakan, Dharma? Aku telah melihat dengan mataku sendiri kehancuran yang ditinggalkan oleh kegelapan. Aku telah melihat penderitaan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk yang lahir dari kehampaan. Kau benar-benar telah menyerahkan dirimu pada mereka, bukan?" Dharma menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku tidak menyerahkan diriku pada siapapun, Arya Satya. Aku hanya menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka yang kita sebut sebagai kegelapan bukanlah musuh. Mereka hanyalah keseimbangan yang diingkari oleh dunia ini. Cahaya dan kegelapan tidak bisa berdiri sendiri tanpa satu sama lain. Kita diajarkan untuk mengalahkan kegelapan. Tetapi apakah kau pernah bertanya, mengapa kegelapan selalu kembali, tidak peduli berapa kali kita mengalahkannya?" Kata-kata Dharma menghantam Arya Satya seperti badai. Ia tidak bisa menyangkal bahwa selama ini kegelapan memang selalu kembali, selalu mencari jalan untuk merusak dunia. Setiap kali para pahlawan bangkit dan mengalahkan kekuatan jahat, pada akhirnya, kejahatan yang baru akan muncul. Tetapi ia menolak untuk percaya bahwa itu berarti mereka harus menyerah. "Kau telah membiarkan kegelapan menguasaimu," kata Arya Satya dengan suara yang lebih tegas. "Apapun alasanmu, itu tidak mengubah kenyataan bahwa dunia ini sedang hancur karena kekuatan yang kau anggap sebagai keseimbangan. Aku tidak akan membiarkanmu terus menyebarkan kebohongan ini." Dharma tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kesedihan. "Maka, aku tidak punya pilihan lain," katanya pelan. "Aku harus menunjukkan padamu kebenaran yang sesungguhnya, meski itu berarti kita harus bertarung." Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan kabut hitam mulai menggumpal, membentuk lingkaran besar di sekitar mereka. Udara di sekitar Arya Satya berubah menjadi lebih berat, dan ia bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari energi yang dipancarkan oleh Dharma. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Dharma mengangkat tangannya. Dari dalam jubah hitamnya, ia menghunus sebilah pedang yang tampak berdenyut dengan aura gelap.
Pedang itu tidak seperti pedang biasa. Bilahnya tampak seperti bayangan pekat yang terus bergerak, seperti racun yang menyebar ke dalam udara. Arya Satya menarik napas dalam-dalam dan menggenggam pedang langit lebih erat. Cahaya emas dari bilahnya bersinar lebih terang, seakan-akan merespons kehadiran kegelapan yang ada di hadapannya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan jalan yang akan ia pilih. Kau telah memilih jalanmu, Dharma, kata Arya Satya, suaranya penuh dengan keteguhan. Aku juga telah memilih jalanku. Jika ini satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan dunia ini, maka aku tidak akan ragu. Dharma tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam sekejap, ia melesat ke depan dengan kecepatan yang mustahil. Pedangnya menebas udara dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Arya Satya hanya memiliki sepersekian detik untuk mengangkat pedangnya dan menangkis serangan itu. Saat bilah cahaya bertemu dengan bilah kegelapan, sebuah ledakan energi terjadi, mengguncang seluruh hutan dan menghapus kabut yang menyelimutinya. Mereka berdua terlempar ke belakang, tetapi tidak ada yang jatuh. Arya Satya mendarat dengan ringan di atas tanah, sementara Dharma melayang di udara, dikelilingi oleh pusaran bayangan yang melindunginya dari dampak serangan tadi. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan telah dimulai. Tetapi bagi Arya Satya, ini bukan hanya pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran melawan seseorang yang pernah ia anggap sebagai saudara, seseorang yang pernah berbagi mimpi yang sama dengannya. Namun, tidak ada jalan untuk mundur. Dunia bergantung pada keputusan yang akan ia buat di pertempuran ini. Langit di atas mereka seolah meratap, diselimuti awan pekat yang berputar-putar dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Cahaya petir menyambar di kejauhan, menyingkap sejenak bayangan dua sosok yang berdiri berhadapan di atas tebing yang menganga. Di satu sisi, Arya Satya dengan pedang langit yang bersinar terang, memancarkan aura keemasan yang melawan gelapnya kabut di sekelilingnya. Di sisi lain, Dharma berdiri dengan tubuhnya yang dikelilingi bayangan pekat, pedang hitamnya berdenyut seperti makhluk hidup yang lapar akan kehancuran. Tanah di bawah mereka mulai retak, merespons energi luar biasa yang terpancar dari kedua pejuang yang kini bersiap mengakhiri segalanya. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Keduanya memahami bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana takdir dunia akan ditentukan. Cahaya dan kegelapan bertarung untuk keseimbangan, dan Arya Satya harus memastikan bahwa keseimbangan itu tidak jatuh ke dalam keputusasaan yang memusnahkan segalanya. Dharma melesat lebih dulu, meninggalkan jejak hitam di udara saat ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Arya Satya menangkis serangan itu, dan suara benturan yang terjadi bergema seperti dentang logam yang beradu di langit. Setiap tebasan yang dilakukan Dharma bukan hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga dorongan energi gelap yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Arya Satya tahu bahwa jika ia hanya bertahan, ia akan kalah dalam perang stamina melawan kekuatan kegelapan yang tidak mengenal batas. Dengan gerakan gesit, Arya Satya melompat ke belakang, menjejakkan kaki di atas batu yang menggantung di tepi tebing. Ia menarik napas dalam, merasakan aliran energi dari pedang langit yang seakan berbicara padanya, memberinya petunjuk yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di saat yang sama, Dharma mengangkat satu tangannya ke langit, dan dari celah awan hitam, muncul pusaran bayangan yang menyedot cahaya di sekitarnya. Ini adalah akhir dari kebohongan dunia. Suara Dharma bergema dengan nada yang dalam, seakan disertai oleh ribuan suara lain yang bergema dari kegelapan yang ia kendalikan. Aku akan menunjukkan padamu bahwa tidak ada yang namanya cahaya murni. Semuanya akan kembali ke kehampaan. Dari dalam pusaran bayangan itu, muncul ratusan bilah energi gelap yang melesat dengan kecepatan luar biasa, mengejar Arya Satya dengan niat menghancurkannya dalam sekejap. Tetapi di saat yang sama, Arya Satya mengangkat pedang langit tinggi-tinggi, dan dari dalam dirinya, muncul kekuatan yang tidak berasal dari luar, tetapi dari pemahaman yang ia miliki selama perjalanannya. Cahaya tidak pernah bisa ada tanpa kegelapan, gumam Arya Satya. Suaranya lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Tetapi kegelapan juga tidak akan bisa bertahan tanpa adanya cahaya. Kita bukan musuh, Dharma. Kita adalah dua sisi yang harus berdampingan, bukan saling menghancurkan. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pedang langit bersinar lebih terang dari sebelumnya, memancarkan gelombang energi yang menghalau bilah-bilah kegelapan yang mengarah padanya. Dalam sekejap, benturan kekuatan keduanya menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh daratan.
Tanah merekah, dan tebing yang mereka pijak mulai runtuh. Tetapi Arya Satya tetap berdiri tegap. Dharma tampak terguncang. Untuk pertama kalinya, matanya yang semula dipenuhi oleh kebencian mulai memperlihatkan keraguan. Kegelapan di sekeliling tubuhnya bergetar, seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang meragukan jalannya sendiri. Kau tidak perlu tenggelam dalam kegelapan selamanya, Dharma. Suara Arya Satya kini terdengar lebih dalam, penuh keyakinan. Jika benar bahwa kita adalah keseimbangan, maka kau juga memiliki cahaya dalam dirimu. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku ingin menyelamatkanmu. Dharma menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, seakan ingin menyerang lagi, tetapi tangannya gemetar. Selama ini, ia meyakini bahwa hanya kegelapan yang bisa menjadi jawaban atas ketidakadilan dunia. Tetapi kini, di hadapan saudaranya yang tidak menyerang balik, ia merasakan sesuatu yang lebih berat daripada sekadar kekuatan. Ia merasakan harapan. Kabut hitam yang mengelilinginya perlahan mulai memudar. Pedangnya yang berdenyut dengan energi kegelapan mulai kehilangan bentuknya, berubah menjadi serpihan bayangan yang berterbangan di tiup angin. Suara bisikan dari kegelapan yang selama ini memenuhi pikirannya pun mulai menghilang. Dengan napas tersengal, Dharma menatap Arya Satya sekali lagi. Aku telah tersesat terlalu jauh, katanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Tidak ada yang terlambat untuk kembali, jawab Arya Satya dengan tenang. Kita bisa memperbaiki semuanya, bersama-sama. Seketika, cahaya dari pedang langit melesat ke arah Dharma, bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk menyelimuti dirinya dengan kehangatan yang sudah lama ia lupakan. Dalam cahaya itu, Dharma melihat kembali kenangan masa lalunya, tentang hari-hari di mana ia dan Arya Satya masih belajar bersama, tentang tawa yang pernah mereka bagi, dan tentang janji yang pernah mereka buat untuk melindungi dunia. Air mata mengalir di pipinya, dan dengan sisa kekuatannya, ia menjatuhkan pedangnya ke tanah. Segera setelah itu, tubuhnya melemah, tetapi sebelum ia jatuh, Arya Satya dengan cepat menangkapnya. Langit yang sebelumnya kelam kini mulai terbuka. Awan hitam yang menyelimuti langit perlahan memudar, dan sinar matahari pertama sejak sekian lama akhirnya kembali menyentuh bumi. Cahaya itu menghangatkan tanah yang selama ini tertutupi bayangan, membawa harapan baru bagi dunia yang hampir jatuh ke dalam kehancuran. Di dalam dekapan Arya Satya, Dharma menutup matanya dengan damai, bukan karena kematian, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas dari beban yang mengikatnya. Dan di sanalah, di bawah langit yang mulai cerah kembali, dua saudara yang pernah terpisah oleh jalan yang berbeda akhirnya kembali bersatu, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai dua sisi dari satu takdir yang telah dituliskan untuk dunia. Akhir dari pertempuran ini bukanlah kehancuran, melainkan awal dari sebuah keseimbangan yang sesungguhnya. Dunia akhirnya diselamatkan, bukan dengan peperangan, tetapi dengan pemahaman bahwa cahaya dan kegelapan tidak seharusnya saling menghancurkan. Mereka ada untuk menjaga keseimbangan bersama-sama.